ASME ya. Nah, ASME ini sendiri nanti ada banyak jenis ya teman-teman. Jadi tergantung nanti dari aplikasinya dan juga ada berbagai kode yang nanti bisa digunakan. Nah, untuk desain boiler ya, untuk desain boiler kita bisa lihat beberapa hal ya. Namun sebelum kita membahas tentang ASME sendiri, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kenapa standar dalam desain ini dibutuhkan. Ya, kenapa standar dalam desain sebuah boiler itu dibutuhkan? Seperti kita ketahui bahwa boiler ini kan bekerja pada temperatur dan tekanan yang tinggi. Ya, karena dia bekerja pada temperatur dan tekanan yang tinggi, artinya dia memang harus betul-betul didesain supaya pada saat dioperasikan nanti dapat bekerja dengan baik. Kemudian juga yang paling penting adalah keamanan dari boiler tersebut. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana ketika boiler dengan tekanan kerja yang sangat tinggi itu meledak atau mengalami kerusakan. Nah, ini akan menimbulkan bahaya tidak hanya kepada si operator atau yang mengoperasikan boilernya, tapi juga pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga dalam mendesain atau dalam membuat boiler itu yang paling mendasar adalah proses desainnya. Nah, proses desain ini diatur dalam standar. Nah, standar yang digunakan untuk mendesain boiler itu adalah menggunakan standar dari ASME. Nah, ada beberapa bagian dari ASME yang mulai dari section 1 sampai dengan section 8. Ya, section ini merupakan seri dari standar ASME-nya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari standar ini? Karena di dalam industri, ketika mungkin nanti kalian bekerja di perusahaan pembangkit atau perusahaan yang dalam sistem prosesnya itu menggunakan boiler, maka pengetahuan terhadap standar ini dibutuhkan. Setidaknya kalian mengetahui dasar-dasar perancangan dari boiler, mulai dari tahapan nanti dari desain ya, kemudian nanti fabrikasi, inspeksi, perbaikan, kemudian yang terpenting juga di sini adalah pemilihan dari material. Ya. Jadi ada berbagai jenis material yang nanti bisa digunakan ketika kita akan mendesain sebuah boiler. Nah, kemudian sebelum kita masuk ya di ASME ini ada apa saja, untuk klasifikasinya ya, untuk klasifikasinya tadi saya sudah singgung, jadi ada berbagai jenis kodenya ya, ada berbagai jenis kodenya. Boiler ini ada dua jenis ya secara umum dalam aplikasi. Yang pertama boiler yang digunakan untuk power boiler ya, kemudian boiler yang digunakan untuk heating. Apa yang dimaksud dengan power boiler ya? Power boiler ini adalah boiler yang digunakan untuk menghasilkan uap, yang mana uapnya ini nanti akan digunakan untuk menghasilkan daya. Misalnya boiler yang ada di power plant ya, boilernya ini digunakan untuk menghasilkan uap, dan uapnya ini nanti akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, satu lagi itu adalah heating boiler. Nah, kalau heating boiler berarti boiler ini digunakan untuk menghasilkan uap ya, yang uapnya itu tadi digunakan untuk pemanasan. Jadi tidak sampai untuk menghasilkan daya. Nah, kalau kita lihat dari aplikasinya berarti yang lebih tinggi temperatur dan tekanan kerjanya itu adalah power boiler ya. Sementara heating boiler ini temperatur dan tekanan kerjanya lebih rendah. Kalau power boiler karena dia untuk pembangkit listrik, berarti kalau kita lihat di dalam klasifikasi uapnya ya, klasifikasi uapnya berarti dia sudah dalam fase superheat. Sementara kalau untuk heating boiler itu klasifikasi uapnya itu adalah
uh, saturated ya, saturated vapor. Jadi masih uap basah. Sementara kalau di power boiler ini uapnya adalah uap kering. Nah, kemudian kalau kita lihat dari definisinya ya, ASME, ini kita bisa lihat di sini adalah American Society of Mechanical Engineer. Jadi ini merupakan standar yang dikeluarkan oleh negara Amerika yang nanti jumlah kodenya itu ya, jumlah seksinya itu ada 12 section. Kemudian dia terdiri dari 15 divisi dan subseksi. Jadi ini diturunkan dari masing-masing seksi atau masing-masing section yang ada di dalam ASME tersebut. Nah, sectionnya ada apa saja? Tadi saya sudah singgung. Yang pertama section 1 itu tentang power boiler. Jadi di sini digunakan untuk mendesain atau standar yang digunakan untuk merencanakan boiler yang nanti akan digunakan untuk menghasilkan daya atau power boiler. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah material. Jadi material ini klasifikasi standar dari ASME-nya yang nanti digunakan untuk pemilihan jenis material yang akan digunakan di boiler tersebut. Kemudian yang ketiga ini konstruksi boiler untuk fasilitas nuklir. Kemudian section 4 ini adalah heating boiler. Kemudian section 5 ini non-destructive examination. Apa yang dimaksud dengan non-destructive examination? Non-destructive examination ini adalah metode yang digunakan untuk menguji kekuatan dari boiler ya, atau untuk mengetahui menginspeksi boiler sebelum boiler tersebut dioperasikan. Namun teknik ujinya itu adalah non-destruktif. Jadi pengujian ini kan pasti teman-teman sudah tahu ya. Jadi ada yang destruktif dan ada yang non-destruktif. Yang destruktif contohnya apa? Yang kita lakukan destruktif ini berarti pengujian yang dilakukan dengan merusak material. Contohnya ada uji tarik, uji tekan, uji puntir, uji lentur, dan yang lain. Nah, konstruksi materialnya ini mengalami kerusakan, diuji sampai dengan mengalami kerusakan untuk mengetahui batas kekuatan maksimum dari material tersebut. Nah, bagaimana dengan boiler? Nah, umumnya pengujian dari boiler ini tidak dilakukan secara destruktif ya, tapi dilakukan dengan metode non-destruktif. Kenapa tidak dilakukan secara destruktif? Karena konstruksi boiler ini besar, kemudian ketika dilakukan secara destruktif, maka akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi, sehingga pengujiannya ini nanti menggunakan metode yang non-destruktif. Nah, metode non-destruktif ini ada apa saja ya? Ini biasanya nanti dipelajari ketika teman-teman membahas tentang pengujian material ya. Biasanya di divisi atau di konsentrasi material ini akan dibahas. Salah satunya ada dengan metode DPT ya, atau Dry Penetrant Test, kemudian menggunakan field magnetometer dan yang lain, yang pada intinya kerusakan pengujian tersebut dilakukan dengan tidak merusak materialnya. Misalnya untuk mengetahui kerusakan dari sambungan las ya, jadi cukup disemprot menggunakan cairan tertentu permukaan materialnya. Nah, kemudian nanti ketika diketahui kerusakannya, maka cairan tadi akan masuk ke jaringan atau permukaan material yang mengalami kerusakan. Jadi nanti akan terlihat cacat sambungan dan cacat yang lain. Nah, kemudian berikutnya ada section 6 ya. Section 6 ini nanti untuk pengoperasian dari boiler. Kemudian nanti khususnya untuk heating. Section 7 ini untuk pengoperasian power boiler. Kemudian yang berikutnya section 8 ini tentang pressure vessel ya. Jadi apa pressure vessel ini merupakan bejana tekan ya. Nah, boiler itu sendiri sebenarnya merupakan bagian dari bejana tekan. Namun bejana tekan ini tentu ada berbagai jenis ya. Bejana tekan itu artinya bejana ya yang bekerja
pada tekanan tertentu, atau ketika bekerja itu dia memperoleh tekanan. Bejana itu ya wadah. Nah, ini nanti bentuknya bisa berbagai jenis, kemudian aplikasinya juga bisa berbagai jenis juga. Nah, salah satunya bagian dari pressure vessel itu adalah boiler. Namun yang di sini dibahas di pressure vessel ini nanti untuk implementasi yang lain. Misalnya selain boiler, wadah yang bekerja pada tekanan tertentu, misalnya kondensor, kemudian evaporator, kemudian wadah-wadah yang lain yang bekerja pada tekanan tertentu itu disebut dengan pressure vessel. Kemudian di section 9 ini akan dibahas tentang welding ya, atau proses penyambungan atau klasifikasi atau standar dari sambungan materialnya, yang nanti akan diketahui jenis sambungan yang digunakan, kemudian bentuk kampuhnya dan yang lain ini dipelajari di section 9. Kemudian di section 10 ini mempelajari tentang FRP ya. FRP ini pressure vessel atau bejana tekan yang digunakan, yang materialnya ini non logam. Jadi kalau teman-teman pernah lihat tabung untuk media filter penyaringan air ya, itu dibuat menggunakan material fiber. Ya, jadi di ASME ini tidak hanya mempelajari tentang logam saja ya, logam ferro dan non ferro, namun juga dibahas tentang bejana tekan ya, pressure vessel yang menggunakan material fiber. Kemudian section 11 ini untuk inspeksi, kemudian nanti section 12 ini terakhir untuk konstruksi. Nah, di mata kuliah sistem pembangkit uap ini, karena nanti kaitannya hanya pada pembangkitan daya dan juga panas, maka yang akan kita bahas di mata kuliah sistem pembangkit uap ini hanya dua. Yang pertama ini tentang power boiler ya, kemudian yang kedua ini adalah tentang heating boiler ya. Jadi yang kita bahas hanya dua hal ini. Kemudian nanti kita juga membahas tentang material ini pasti, karena pada saat mendesain boiler kita harus mendeskripsikan material yang akan digunakan. Nah, kemudian kita lanjut ke session yang pertama. Tadi kita sudah tentukan bahwa yang kita bahas di mata kuliah ini adalah power boiler. Nah, sekarang kita lihat power boiler yang pertama ya. Nah, di section 1 ya, section 1 ini kita membahas tentang power boiler. Nah, kemudian di power boiler ini tadi saya sudah singgung ya. Jadi power boiler ini nanti boiler yang digunakan untuk menghasilkan power ya, khususnya di sini yang digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik. Nah, sifat dari power boiler yang didesain menggunakan ketentuan ASME ini adalah sifatnya yang stasioner. Bisa yang stasioner, kemudian power boiler yang digunakan untuk yang mobile ya. Kemudian nanti ada juga power boiler yang digunakan untuk menghasilkan traksi atau menghasilkan biasanya kalau di atraksi ini boilernya ini dioperasikan untuk menarik sesuatu ya. Misalnya untuk di kereta api, kalau yang model kereta api dulu itu kereta api uap ya, itu untuk proses memproduksi uapnya itu di dalam boiler. Nah, namun saat ini sudah tidak banyak digunakan lagi, sehingga yang paling banyak digunakan boilernya itu saat ini adalah untuk power boiler. Yang ini digunakan untuk menghasilkan elektrik ya. Nah, ini di section 1, kemudian nanti di sini ada section 2. Tadi kita sudah singgung tentang material ya, teman-teman. Jadi kita singgung tentang material. Nah, kemudian materialnya ini nanti ada beberapa klasifikasi ya. Materialnya ada beberapa klasifikasi. Yang pertama, kita bisa menggunakan material dengan logam, dengan ferro ya, ferro material.
atau yang dari logam, kemudian nanti yang non ferro atau yang non logam ya. Kemudian nanti di bagian berikutnya ini ada tentang material yang akan digunakan di proses penyambungan atau proses welding. Jadi ada elektroda, kemudian ada filler atau material pengisi, dan yang terakhir ini adalah properties. Nah, properties ini menunjukkan sifat mekanik dari material yang akan digunakan. Ya, jadi ada spesifikasi berapa yield strength-nya, kemudian berapa ultimate tensile strength-nya, kemudian nanti berapa maksimum allowable working pressure-nya, nanti bisa diketahui dari properties material tersebut. Nah, intinya sebenarnya dengan mengetahui tentang material ya, dengan mengetahui tentang material boiler ini, nanti kita bisa memilih. Misalnya kita akan mendesain boiler ya. Misalnya kita akan mendesain boiler dengan tekanan kerja 10 bar, katakanlah seperti itu. Nah, kalau kita ingin mendesain boiler dengan tekanan kerja 10 bar, sebenarnya material apa yang cocok? Nah, ini kita bisa cek nanti di ASME section yang kedua ya. Nah, ini kita tidak bahas ya, section 3 ini tentang nuklir. Kemudian nanti section 4 ya, section 4 ini yang kita pelajari nanti tentang heating boiler ya, tentang heating boiler. Kalau tadi kita membahas tentang power boiler, berikutnya untuk heating. Nah, apa saja yang dibahas di section 4 ini yang kaitannya dengan heating? Ini kita bisa lihat ya, ada desain, fabrikasi, instalasi, dan yang terakhir ini adalah inspeksi. Jadi desain ini proses awalnya ya, kalau kita lihat kelompoknya sebelum boiler ini dibuat, kemudian setelah proses desainnya selesai, itu adalah proses manufakturnya atau fabrikasinya. Kemudian setelah difabrikasi, dia akan dipasang di lokasi. Ini adalah instalasi. Kemudian pada saat boiler tersebut bekerja, dan nanti untuk pemeriksaannya itu harus memenuhi standar inspeksi. Nah, jadi di section di boiler ini, di ASME section boiler ini standarnya itu lengkap, mulai dari desain, kemudian sampai dengan proses inspeksi. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa metode yang lain ya. Jadi nanti jenis servisnya atau sumber panas yang digunakan untuk pemanasan boiler itu juga nanti akan bervariasi ketika dia menggunakan oil, menggunakan gas, kemudian menggunakan listrik pemanasnya, kemudian menggunakan batu bara. Ini nanti klasifikasinya akan berbeda. Yang penting kita pahami di sini bahwa dalam ASME section 4 ini seluruh komponen dari boiler itu memang didesain dengan baik sehingga nanti pada saat pengoperasian itu tidak akan mengalami kerusakan. Nah, kemudian di section 5 ini yang tadi saya singgung, ini kaitannya dengan non-destructive examination atau pengujian ya, pengujian dari boiler dengan metode yang tidak merusak. Nah, kemudian metode non-destruktif ini di sini dikatakan bahwa ini dibutuhkan untuk semua kode section. Jadi apapun aplikasi dari boilernya, baik itu heating, power maupun nuklir, ya, itu seluruhnya harus diinspeksi terlebih dahulu. Ya, harus diinspeksi atau harus diuji sebelum dia dioperasikan pada kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau tadi ada proses desain, fabrikasi, instalasi, nah sebelum dia nanti digunakan dengan kondisi yang aktual, itu dia harus diinspeksi. Nah, metode inspeksinya ini menggunakan metode NDT atau non-destructive test. Nah, kemudian berikutnya ini nanti lebih ke pengoperasian ya, pengoperasian dari boiler ini di section 6.
kemudian nanti section 7, section 8 ini untuk pressure vessel. Kemudian nanti terus sampai ke section 12. Jadi yang akan kita bahas di mata kuliah ini hanya section 1, section 2 ya, section 1, section 2 yang nanti tentang material ya. Kemudian ada section 4 yaitu heating boiler. Jadi tadi saya tuliskan ya. Jadi ada section 1 ya. Ini aslinya. Itu section 1. Ini adalah power boiler. Kemudian section 2 ini tentang material. Ini section 4 ya. Ini tentang heating boiler. Nah, jadi ini yang kita akan fokus pelajari di mata kuliah SPU ini. Sebenarnya nanti ada banyak ya, namun karena kita menyesuaikan dengan temanya, yang kita bahas hanya 3 hal ini. Nah, ini kita masuk ke basicnya ya, basicnya atau fundamental dari desain boilernya. Kita lihat fundamental dari desain boilernya. Nah, untuk mendesain boiler ya, untuk mendesain boiler sebenarnya ada 2 kondisi ya. Ada 2 kondisi yang nanti bisa dipenuhi ketika kita akan mendesain dari sebuah boiler. Yang pertama itu referensinya sebenarnya ada temperatur, kemudian di sini ada pressure. Ya, ini adalah temperatur. Kemudian di sini adalah ini bukan temperatur ya. Oke, ini adalah thickness-nya ya. Kemudian di sini adalah pressure ya. Kalau kita bicara thickness ya, berarti thickness ini nanti kaitannya dengan material. Sementara pressure ini berarti nanti adalah tekanan kerja ya. Pressure ini adalah tekanan kerja. Nah, untuk mendesain boiler ini kita harus memilih salah satu ya. Kalau yang kita miliki adalah thickness-nya ya, atau ketebalan materialnya, berarti kita dalam posisi sudah memiliki material atau sudah mengetahui material yang kita akan gunakan. Contoh sederhana mungkin yang paling gampang boiler untuk heating ya, untuk pemanas, misalnya di pabrik tahu lah, katakanlah. Di pabrik tahu ini biasanya kan ada yang menggunakan boiler menggunakan material dari drum ya, dari drum bekas. Nah, dari drum bekas. Nah, berarti kalau kita sudah mengetahui materialnya, drum bekas tadi kan kita sudah punya ketebalannya, kita sudah punya data ketebalannya. Nah, karena kita sudah punya data ketebalannya, dengan menggunakan standar ASME, nanti kita bisa menghitung berapa tekanan kerja maksimum dari boiler tersebut, ya berapa P-nya. Tujuannya apa? Ketika nanti kita desain, jangan sampai dengan ketebalan tertentu, misalnya drum tadi tebalnya 2 mili, dia bekerja pada tekanan yang melebihi kemampuan dari materialnya. Karena kalau dia bekerja melebihi kemampuan dari material akan menyebabkan terjadinya kerusakan. Nah, kemudian kondisi yang kedua ya, ini kondisi yang pertama.
Kemudian ini kondisi yang kedua. Nah, di kondisi yang kedua kita tidak punya material ya, tapi kita mengetahui berapa tekanan dari boiler yang nanti akan kita desain. Nah, tekanan ini kan fungsi dari temperatur. Kalau yang kita inginkan adalah power boiler, paling tidak dia temperaturnya harus berada di atas titik kritis ya, harus berada di atas titik kritis. Nah, kalau dia berada di atas titik kritis, misalnya dia ada di tekanan 20 bar ya, 20 bar menggunakan fluida kerja air, berarti pada akhirnya nanti kita akan menentukan berapa sebenarnya ketebalan material yang akan kita gunakan. Ya. Jadi dua hal ini sebenarnya nanti akan dibolak-balik. Kalau kita punya data materialnya, berarti kita akan mengetahui berapa tekanan kerja maksimumnya. Tapi kalau kita punya data tekanan kerja maksimumnya, nanti kita akan mengetahui berapa ketebalan minimum dari material yang akan kita gunakan. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti di ASME ini, ya, di ASME section yang pertama ini, kita akan menentukan, ya, kita akan menentukan berapa minimum require thickness-nya. Jadi berapa ketebalan minimum dari thickness-nya dan juga nanti kaitannya dengan desain pressure atau tekanan dari desain. Nah, kalau kita bicara tentang thickness, ya, kita bicara tentang thickness. Tadi kita bahas tentang thickness. Pada akhirnya nanti kita akan mengetahui yang namanya MABP, yang tadi saya singgung tentang P tadi ya. Ini merupakan kepanjangan dari maksimum allowable ya working pressure ya. Jadi atau tekanan kerja maksimum yang diizinkan ya, MABP. Jadi kalau kita mengetahui ya, kalau kita punya data T-nya atau data thickness-nya, maka pada akhirnya nanti kita akan menghitung berapa besarnya MAWP-nya. Jadi jangan sampai nanti boiler kita beroperasi melebihi tekanan izinnya. Karena kalau dia bekerja melebihi tekanan izin, dimungkinkan ya, sangat dimungkinkan untuk terjadinya kerusakan. Ya. Nah, kita lihat proses yang pertama, ini desain ya. Ini kita masuk ke proses desainnya. Nah, di sini sekarang kita bisa lihat sebenarnya berapa MAWP ya, MAWP atau maximum allowable working pressure-nya dari material ya, dari material yang klasifikasinya nanti akan berbeda. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, jadi di sini ada MAWP dari material ya. Jadi ini ada MAWP maximum allowable working MAS ya, sorry bukan MAWP. Maximum allowable stress, maximum allowable stress. Ini diambil dari spesifikasi materialnya. Kalau MAWP ini adalah tekanan kerja maksimumnya, sementara maximum allowable stress ini adalah tegangan maksimum dari materialnya. Jadi nanti ini akan diklasifikasikan sesuai dengan jenis material yang akan digunakan pada saat kita mendesain boiler. Nah, kemudian ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui lagi selain tadi membahas tentang desain dari boilernya. Kemudian di sini ada istilah Foley radiografi. Ya, Foley radiografi ini sebenarnya apa Foley radiografi? Tadi kita sudah membahas tentang non-destructive exam ya,
atau pengujian dengan metode non-destruktif. Nah, metode radiografi, ya, metode radiografi itu adalah salah satu metode atau bagian dari metode NDT yang nanti digunakan untuk mengetahui kekuatan dari sambungan pada boilernya. Ya, ada boilernya. Di sini dia mengatakan pada silinder selnya, berarti sel ini adalah dinding dari boiler. Jadi kalau kita lihat konstruksi dari boilernya, kalau saya lihat tampak depan ya seperti ini. Kemudian di sini ada banyak bagian ya, banyak pipa. Di boiler ini kan ada dua ya teman-teman. Jadi ada boiler pipa air dan ada boiler pipa api. Boiler pipa air ini fluidanya bergerak di dalam tub, sementara yang ada di bagian luar tub ini adalah panasnya. Kalau dia pipa api, panasnya ini bergerak di dalam tub, sementara di luar adalah airnya. Nah, kalau kita lihat secara umum ya, dinding dari boiler ini disebut dengan sel. Ya. Kemudian pipa yang ada di dalam boilernya ini disebut dengan tub. Nah, kalau konstruksi boilernya besar, ya, konstruksi boilernya besar, tentu dia tidak bisa dibuat menggunakan satu sheet material saja. Satu sheet itu satu lembar. Jadi kalau kita bicara untuk plat ya, plat baja ini kan ukurannya 2,4 kali 1,2 meter. Kalau nanti boilernya ini ukurannya besar, misalnya diameternya itu 3 meter, kemudian nanti tingginya sekitar 10 meter, berarti kan nanti dia di konstruksi atau dibangun menggunakan banyak sheet. Nah, antar sheetnya ini nanti kan akan disambung ya, akan disambung. Jadi kalau kita lihat konstruksinya, misalnya seperti ini sheet yang kedua, kemudian sheet yang ketiga dan seterusnya. Ya. Nah, ini antar bagian ya, antar bagian. Ya. Antar bagian ini nanti akan disambung menggunakan las. Ya. Akan disambung menggunakan las. Bisa juga sebenarnya tidak hanya dengan menggunakan las saja, tapi di sini menggunakan metode BAT ini berarti modelnya seperti sambungan menggunakan paku keling ya. Jadi dia tidak disambung menggunakan las, tapi disambung menggunakan paku keling. Nah, apa kaitannya dengan fully radiografi? Jadi di sini dia membahas tentang fully radiografi. Ketika nanti proses manufakturnya sudah selesai, sebelum dia dioperasikan, untuk mengetahui sambungan tersebut apakah sudah benar atau antar sheet tadi sudah tersambung dengan baik, itu diuji menggunakan metode radiografi. Nah, kalau dengan metode radiografi, maka efisiensi dari sambungannya ya yang digunakan itu nilainya adalah 1. Yang ini sebenarnya nanti kaitannya dengan faktor keamanan, ya. Faktor keamanan dari desain boiler itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana kalau sambungan boilernya itu tidak menggunakan metode radiografi? Misalnya dengan metode NDT yang lain, contohnya menggunakan DPT ya, atau Dry Penetrant Test. Maka efisiensi sambungannya itu nilainya lebih kecil, ya, nilainya lebih kecil. Nilainya lebih kecil, kemudian nanti faktor keamanannya, ya, safety faktornya itu nilainya sebesar 0,5. Ya. Kalau dengan menggunakan non radiografi, berarti kemungkinan kegagalan dari materialnya, ya, kemungkinan kegagalan dari materialnya itu atau kemungkinan kegagalan dari sambungannya itu akan lebih besar. Karena metode selain non-radiografi itu tingkat keakuratannya lebih rendah. Dengan demikian di sini dikatakan bahwa ketika
boiler tersebut ya dikonstruksi atau dibangun, kemudian pengujian kekuatan sambungannya itu adalah metode non radiografi, maka akan meningkatkan ketebalan dari platnya. Ya, kenapa ketebalan dari platnya itu menjadi lebih besar? Karena kita harus memastikan, ya, harus bisa meyakinkan bahwa desain kita itu memang betul-betul aman. Dengan demikian, supaya kita yakin dia aman, ketebalannya kita tingkatkan. Sebenarnya kalau kita bisa menguji dengan metode radiografi, kita tidak perlu meningkatkan ketebalan. Ya, tidak perlu meningkatkan ketebalan. Hanya karena jenis uji NDT-nya yang spesifikasinya rendah, konsekuensinya adalah peningkatan ketebalan. Karena metode radiografi ini kan dia lebih teliti dibandingkan dengan metode NDT. Jadi itu konsekuensinya ya. Jadi jenis uji itu mempengaruhi ketebalan. Nah, sekarang kita kembalikan ke pembahasan yang ada di uh, desain boilernya. Nah, setidaknya nanti Anda mengetahui ya, jadi metode NDT ini dalam dalam perencanaan boiler atau pressure vessel yang lain itu sangat penting untuk digunakan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat tabel ya, tabel. Kita lihat tabel di sini, tabel tentang material. Nah, apa gunanya tabel ini? Ya, apa gunanya tabel ini? Tabel ini digunakan untuk menunjukkan eh, berapa besarnya allowable stress untuk setiap material. Misalnya kita menggunakan material yang basisnya adalah carbon steel, dia berupa plat atau lembaran, ya, plat atau lembaran. Klasifikasinya misalnya SA 516 grade 55. Berarti kalau dia bekerja pada temperatur minus 20 Fahrenheit sampai 650, stres maksimumnya itu ada di 13.800. Kemudian kalau dia lebih dari di divisi lebih dari kondisinya ya, jadi ada divisi 1 dan ada divisi 2, itu nilainya nanti akan lebih besar ya. Nah, bagaimana dengan material yang lain ya? Jadi misalnya ini yang carbon steel, kemudian ini adalah yang alloy ya. Steel plat ini misalnya SA240 grade 304 ini besarnya. Ya. Nah, kenapa kita membutuhkan data allowable stress ini? Ya, data allowable stress ini, nanti data allowable stress ini akan kita gunakan ketika kita akan menghitung T dan P ini. Ya, kalau kita punya data thickness-nya, untuk menghitung tekanannya kita harus tahu materialnya, kemudian kita harus tahu berapa besarnya stres ya, stres maksimum dari material tersebut. Nah, stres maksimum kalau kita kembalikan ke dalam batas material ya. Jadi ada batas yield, kemudian nanti di sini ada batas ultimate. Nah, kalau yield ini berarti dia masih ke dalam batas batas elastis atau batas plastis kalau yield. Ada yang tahu? Yield stress itu batas plastis atau batas elastis? Kalau mana suaranya nih? Kalau kita lihat di material ya, material kan kalian sudah belajar ini. Ada batas yield, kemudian ada batas ultimate. Maksudnya apa ini? Yield dan ultimate ini maksudnya apa?
Ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang masih ingat di mata kuliah material teknik ya. Ada yield, kemudian ada ultimate. Ada yield strength, kemudian ada ultimate strength. Ya, kalau Kalau yield dilihat batas elastis, Pak. batas elastis, kalau ultimate Batas plastis. batas plastis ya. Kalau batas elastis itu artinya apa? Ketika dia masih di rank yield-nya, ketika dia mendapatkan beban, maka akan kembali ke kondisi Semula. ya, dia bisa kembali ke kondisi semula. Tapi ketika nanti dia ada di batas ultimate atau plastis, dia tidak bisa kembali ke kondisi semula lagi. Eh, Sampai dia nanti akan mengalami kerusakan. Ya. Jadi itu dua kondisi. Nah, kaitannya dengan maximum allowable stress ini, ya ini merupakan batas yield-nya. Jadi kalau kita lihat 13.800 misalnya ya, jadi ini adalah maksimum yield stress-nya dari material tersebut. Ya. Jadi di sini satuannya PSI ya, atau pound square inch, ini standarnya British. Jadi itu definisinya ya. Jadi di sini ada maximum allowable stress. Nah, kenapa dalam mendesain kita tidak ambil batas ultimate ya? Kalau dia di batas ultimate dan dia digunakan di boiler, ini sangat riskan atau beresiko boiler tersebut akan mengalami kerusakan. Dengan demikian ketika kita mendesainnya, stres yang kita pilih itu adalah stres yang yield. Jadi kalaupun nanti dia melebihi batas yield, dia masih ada di bawah batas ultimate. Tapi kalau dia sudah melebihi ultimate, maka dia akan mengalami kerusakan. Ya. Jadi nilai dari maksimum allowable stress dari material ini masih di dalam tahap rank batas yieldnya. Nah, sekarang kita lihat tahapan desainnya ya. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang maximum allowable stress-nya, sebenarnya di mana sih data maximum allowable stress tersebut digunakan ya, data tersebut digunakan. Nah, kita masuk ke section 1 yang nanti membahas tentang power boiler. Di sini dibahas tentang desainnya, fabrikasi, inspeksi dan juga perbaikan. Nah, dalam mendesain power boiler, ya, power boiler ini tadi sudah disinggung ya, aplikasinya itu ada untuk power, elektrik, kemudian nanti high temperature water boiler, jadi ini untuk boiler yang bekerja pada temperatur yang tinggi, baik itu yang sifat boilernya nanti stasioner maupun yang mobile. Ya. Nah, kemudian dalam mendesain dari boilernya ada beberapa rule ya, ada beberapa rule atau ada beberapa simbol. Nah, di sini dengan menggunakan standar ASME ya, menggunakan standar ASME ada ketentuannya. Ya. Power boiler yang didesain menggunakan standar ASME ini tekanan kerjanya ya, tekanan kerjanya ini di atas 15 PSIG atau PSI gauge ya. PSI gauge ini berarti tekanan yang terukur menggunakan alat ukur. Jadi kalau kita ingat lagi standar dari tekanan ini kan ada tekanan atmosfer, kemudian ada tekanan absolut, kemudian ada tekanan gauge ya. Kalau gauge ini berarti tekanan yang terbaca di alat ukur. Nah, di ASME section 1 atau power boiler ya. Power boiler ini biasanya bekerja pada tekanan yang di atas 15 psi ya. Nah, kemudian temperaturnya ini juga di sini ranknya ya di atas 250 derajat Fahrenheit. Nah, di ASME section 1 yang kaitannya dengan power boiler
atau juga nanti menggunakan bejana tekan. Komponen apa saja sebenarnya yang di cover dari section ini? Yang pertama kalau kita lihat ini ada superheater, kemudian ada economizer, kemudian komponen tekanan yang lain. Superheater ini fungsinya untuk merubah fase dari saturated ya menjadi superheat. Kemudian economizer ini digunakan untuk preheat atau memanaskan air umpan boiler. Kemudian pressure part ini ya komponen tekanan yang lain. Nah, ini seluruhnya ya desain dari superheater, economizer dan pressure part ini mengacu pada SME Section 1 atau standar dari SME Section 1. Nah, kemudian kita lihat persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, ada dua pilihan ini, seperti yang kita bahas di awal tadi. Yang pertama, di sini kita menghitung ketebalannya. Ya. Di sini kita menghitung ketebalan minimum yang akan dihitung. Kemudian yang kedua ini adalah menghitung MAWP-nya atau Maximum Allowable Working Pressure-nya. Ya. Nah, kalau kita ingin menghitung berapa ketebalan minimumnya, ya, berarti kita harus punya data tekanan kerjanya. Ya. Ini yang penting. Kemudian pastinya kita juga mengetahui berapa stres dari materialnya, ya, berapa tegangan maksimum dari materialnya. Nah, ini referensi yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menghitung berapa tekanan kerja maksimumnya, berarti kita harus punya data ketebalan dari materialnya. Ya, jadi ini dua hal yang nanti kita bisa bolak-balik. Referensinya kita ada di mana, tergantung nanti dari desain yang akan kita lakukan. Kalau kita sudah tahu materialnya, ya, kemudian nanti kita sudah tahu ketebalannya, berarti kita harus menghitung berapa tekanan maksimum yang diperbolehkan dengan data material tersebut. Nah, kemudian untuk kondisi yang kedua, kita sudah tahu tekanan kerja maksimumnya. Ya, kita sudah memiliki nih gambaran tekanan kerja maksimum berdasarkan kebutuhan uapnya. Nah, kita ingin mengetahui kalau kita mempunyai tekanan kerja maksimum sekian bar, maka berapa sebenarnya ketebalan plat dinding boilernya yang akan kita desain. Itu menggunakan persamaan yang pertama. Ya. Nah, ini ditentukan ya di section 1 itu tubnya ya, jadi ini komponen tubnya itu offset diameternya itu dia bisa sampai dengan 5 inch, ini besar sekali. Jadi dengan persamaan ini yang bisa dihitung atau yang bisa didesain itu tubnya itu sampai dengan ukuran luarnya itu adalah 5 inch. Jadi kalau di tub ya, ini kan ada dua bagian ya, ada inside, ada ID, kemudian ada OD. Ya. Ini adalah OD. Kemudian di sini adalah ID. OD itu adalah outside diameternya, kemudian ID ini adalah inside diameternya. Nah, selisih antara outside dan inside itu adalah thickness-nya ya. Jadi thickness. Kemudian kalau di sini adalah outside diameter, kemudian di sini adalah inside diameter. Ya. Nah, yang akan kita desain ya itu T-nya berapa thickness-nya. Nah, kalau untuk kedua persamaan ini kita bisa pakai ketika tubnya itu maksimum diameternya nanti ada 5 inch. Itu kemudian kita geser lagi ke bawah ya. Nah, ini data apa saja sebenarnya yang ada di sini. T ini adalah thickness-nya, dia dalam satuan inch, kemudian P itu adalah
desain pressure-nya ya, atau tekanan desainnya. D itu adalah offset diameter dari tube-nya. S itu adalah allowable stress-nya. Jadi allowable stress itu dapat dari mana? Ini dari ASME section 2 yang tadi kita lihat. Ini tabelnya tabel 1A. Nah, kemudian ya, ini data yang nanti kaitannya dengan jenis tube yang digunakan. Ya. Ini adalah faktor ketebalan. Jadi 0,04 itu adalah untuk expanded ya, expanded tube, dan 0 untuk strength welded tube. Ya, apa bedanya ini? Apa itu expanded, kemudian ada strength welded. Nah, kalau nanti teman-teman pernah lihat ya tube atau pipa lah ya. Sebenarnya pipa dan tube ini berbeda, namun kalau di boiler itu tempat jalur airnya itu disebut dengan tube-nya. Nah, tube ini nanti konstruksinya ada dua jenis ya. Jadi ada yang dia dibentuk menggunakan metode sambungan, dan juga ada yang tidak menggunakan metode sambungan. Mungkin saya contohkan saja ya, supaya nanti teman-teman punya gambaran yang mana sih sebenarnya bentuk fisik dari expanded dan juga welded tube-nya. Welded tube. Nah, welded dan expanded tube. Nah, untuk yang welded tube, nah welded tube ya, ini kelihatan ya di sini. Nah, jadi welded tube ini itu dia tidak di roll ya, tidak di roll menggunakan metode yang hot roll misalnya. Kalau yang untuk welded berarti dia dari plat seperti itu, kemudian dia di roll atau digulung menggunakan sistem roll. Setelah itu nanti ujung ke ujungnya itu dia disambung menggunakan sambungan las. Ini kelihatan enggak gambarnya? Halo? Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Oh iya, oke. Nah, ini yang welded ya. Jadi welded itu seperti ini. Kalau yang biasa seperti yang kita lihat di toko misalnya ya, untuk yang biasa itu ya yang model seperti ini, pipa biasa ya. Jadi dia tidak ada sambungan, jadi dia di roll biasa, dibentuk, kemudian dia tidak disambung antar sisi satu dengan sisi yang lain. Kalau ini modelnya hanya satu sambungan saja, ada lagi klasifikasinya itu dia disambung hingga membentuk seperti ulir seperti ini. Nah, ini nanti akan berbeda kekuatannya antara yang disambung dengan yang tidak disambung. Nah, menurut pemahaman Anda, mana yang lebih kuat sebenarnya? Yang disambung dengan las atau yang tidak disambung? Mana yang lebih baik? Tidak disambung, Pak. Yang tidak disambung ya. Sekarang nanti kita lihat di persamaannya, apa perbedaan ketika dia welded dan non welded. Jadi kalau welded itu seperti ini ya, jadi di sini kita bisa lihat sambungannya, konstruksinya. Kalau kita cek lagi di sini, nah ini ada bagian yang dilas ya, ada bagian dilas. Kemudian kalau dia yang non welded ya, itu dia tidak dilas. Jadi seperti pipa biasa lah yang kita lihat di toko besi misalnya, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Kalau yang welded dia dilas. Nah, saya kembalikan ke pembahasan yang ada di sini. Nah, kalau nanti yang digunakan itu adalah yang non welded ya, yang digunakan itu adalah non welded. Di sini ada thickness faktornya ya.
ada thickness faktornya, ada faktor ketebalannya. Ini sebesar 0,04. Kemudian 0 ya, itu untuk strength welded tube-nya. Jadi dia ada faktor pengalinya sebenarnya. Ketika nanti dia menggunakan expanded, kemudian yang menggunakan welded. Nah, S ini allowable stress-nya, tadi yang kita sudah ketahui, dan nanti bisa dicek di section 2, di ASME section 2. Nah, sekarang kita lihat ke contoh ya. Kita lihat contoh. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung boiler tube ya. Ini boiler tube, berarti nanti kalau dia adalah water tube boiler, berarti tube ini nanti akan digunakan untuk mengalirkan fluida kerjanya atau untuk proses uapnya ya. Jadi kita diminta untuk mengkalkulasi berapa wall thickness-nya. Kalau dia mengkalkulasi wall thickness, berarti di dalam case-nya ini kita harus mengetahui tekanannya. Dia mengatakan di sini wall thickness-nya, water tube-nya ini dia sudah ada spesifikasinya, offset diameternya atau diameter luarnya itu 2,75 in. Kemudian dia menggunakan strength welded, artinya E-nya itu sama dengan 0. Kemudian ini adalah temperatur kerjanya, ya, 650. Ini adalah MAWP-nya. Jadi kita sudah punya data pressure-nya. Karena kalau kita ingin menghitung thickness, berarti kita harus punya data P-nya, ya, karena desainnya. Nah, kemudian kita juga butuh data S-nya nanti. Di sini kan, di sini kita butuh data S. S-nya itu diambil dari materialnya. Ini dia menggunakan material SA192. Nah, ini adalah case-nya, ya, contoh kasusnya yang harus dihitung. Nah, kalau kita punya case seperti ini, berarti kita tinggal masukkan ke persamaan yang ada di atas. Ya. Jadi kita menggunakan persamaan untuk menghitung T. Pertama, sebelum kita mulai menghitung, karena kita butuh data S, berarti kita buka dulu di ASME Section 2, tabel 1A. Untuk SA192, itu berapa PSI S-nya? Maksimum allowable stress-nya. Di sini dia dapat di tabel tersebut, nilainya adalah sebesar 11.800. Ya. Kita lihat SA 192 11.000 ini di tabel 1A, berarti nanti posisinya ada di lampiran ya. Kita cek. Ya, SA carbon steel SA192. Ini untuk tube ya, untuk tube seamless tube. Tadi soalnya adalah tube ya. SA192 ini adalah untuk tube.
spesifikasi dari materialnya. Untuk data stresnya nanti bisa dicek ya, jadi silakan dicek. Ini nanti saya share ya, saya share filenya. Nah, dari tabel tadi ya, dari tabel SA192 di tabel 1A itu diperoleh allowable stressnya itu nilainya 11.800 PSI. Nah, kemudian kita lanjut ke perhitungan yang berikutnya. Ini P-nya 580 PSI, D-nya 275, E-nya tadi 0 ya, strength welded. Ini untuk kondisi 650 derajat Fahrenheit, S-nya 11.800, kita tinggal masukkan kebersamaan ya. Ini tadi D-nya dikalikan dengan P, dibagi dengan 2 dikali dengan S, ditambah dengan P-nya. Nah, ini kemudian 0,005 ini adalah nilai dari persamaan empirisnya dikalikan dengan D ditambah dengan 0 ini untuk E-nya. Ya. Nah, dengan demikian maka kita dapat memperoleh ketebalan dari materialnya itu adalah 0,079 ya, 0,079. Nah, berarti dengan mengetahui ketebalannya maka pada tekanan kerja 580 PSI ya, dengan spesifikasi material yang kita miliki di SA192, maka ketebalan minimum yang harus dipenuhi itu adalah 0,079 in. Nah, oleh sebab itu ketika kita akan membuat ya menggunakan plat, ini kita konversi, minimum plat yang akan kita gunakan itu tebalnya adalah 3,2 mm. Ya. Jadi pada saat proses manufaktur dari tubnya ya, pada saat proses manufaktur tubnya, karena tadi tubnya itu menggunakan teknik welded ya, menggunakan sambungan, maka sheetnya atau lembaran platnya itu ketebalan minimumnya adalah 3,2. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan di bawah 3,2? Berarti konsekuensinya dia tidak bisa bekerja pada tekanan 580 PSI. Nah, oleh sebab itu nilai minimum ini harus, kalau kita akan naikkan ketebalannya, misalnya kita naikkan jadi 4 mili seperti itu tidak masalah. Tapi kalau kita turunkan di bawah 3,2 itu tidak diperbolehkan. Jadi itu salah satu contohnya ya. Nah, kemudian kita kalau tadi tube, sekarang kita lihat yang piping, drum, dan juga header. Nah, piping, drum, dan juga header, ini drum itu dindingnya ya, yang tadi kita sebut dengan selnya. Kemudian ada header, header itu nanti adalah bagian ujung dari boilernya. Jadi kalau kita lihat konstruksinya seperti ini ya. Ini adalah headernya. Jadi ini adalah drumnya ya. Drum atau sel ya. Kemudian ini adalah header. Ya, ini juga ada header. Nah, di bagian dalamnya ini tadi ya, di bagian dalamnya ini adalah tubnya ya. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi kita sudah desain tub, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita ingin menghitung desain dari drumnya atau desain dari selnya. Nah, persamaan mana yang akan digunakan? Ini ada klasifikasinya, nanti ada 2 ya. Pilihannya ada 2. Yang pertama, kalau kita mengetahui offset diameter, kemudian kita mengetahui inset radius atau inset diameter. Jadi kalau kita punya data offset diameternya, seperti yang contoh yang pertama tadi, persamaan ini yang digunakan ya, 21 dan 22. Kalau kita mengetahui inset radiusnya, jadi jari-jari dari
bagian dalam, diameter bagian dalamnya. Berarti kalau radius nanti inset diameter dibagi 2 ya. Ini adalah OD. Kalau ini inset radius berarti ID inset diameter dibagi dengan 2. Nah, ini persamaannya ya. Ini persamaan yang akan kita gunakan. Ini 1, base-nya tetap sama. Kalau kita mau punya data tekanan, berarti kita bisa menghitung thickness. Kalau kita punya data thickness, berarti kita bisa menghitung tekanan. Ya, jadi ini tidak dihitung dua, keduanya tidak dihitung. Jadi kita pilih salah satu berdasarkan data yang kita miliki. Nah, ini apa saja? Ini ada minimum thickness-nya, tadi sudah dibahas. Ini tube radius ya, ini menggunakan R, berarti nanti kita harus hitung radiusnya. Kalau yang diketahui inset diameternya, berarti inset diameternya harus dibagi 2 supaya nanti dapat nilai R-nya. Ini welding factor yang tadi E ya, 1 untuk seamless, 0,85 ini untuk welding pipe-nya. Nah, kemudian Y itu wall thickness ya, ini ketebalan dari dindingnya, ada welding faktornya, nilainya 0,4 untuk temperatur sampai dengan 900 derajat Fahrenheit. Kalau dia di bawah dari 900 derajat, nilainya yang kita pilih nanti sebesar 0,7. Kemudian ini ada C, ya, ini corrosion allowance. Kemudian S ini adalah allowable stress. Apa yang dimaksud dengan corrosion allowance ya? Ya, corrosion allowance. Corrosion allowance ini adalah batas dari korosi atau batas ketebalan dari korosi yang nanti diizinkan. Nah, kenapa ini diperhitungkan? Ya, kenapa ini diperhitungkan? Seperti kita ketahui, boiler ini nanti kan bekerja pada temperatur dan tekanan yang tinggi serta pada lingkungan yang dimungkinkan lingkungan tersebut menyebabkan timbulnya korosi. Ya. Nah, korosi ini kan nanti ada berbagai jenis ya penyebabnya. Ada yang disebabkan karena lingkungan ya, yang pasti ini disebabkan karena lingkungan atau yang disebabkan oleh fluida kerjanya. Fluida kerjanya dalam hal ini air. Nah, di boiler ya, air umpan boiler atau feed water ya. Ini feed water. Feed water ini sebelum digunakan ya, itu harus ada proses water treatment. Ya. Kenapa water treatment ini perlu dilakukan? Ya, perlu dilakukan. Yang paling penting di sini adalah untuk menghilangkan kandungan logam pada air umpan ya, atau feed water atau air umpan boiler. Nah, jadi air yang akan digunakan dalam boiler itu harus ditreatment terlebih dahulu sebelum dia digunakan untuk menghasilkan uap. Tujuannya apa? Untuk menghindari terjadinya korosi. Ya. Korosi ini terjadi karena apa? Karena adanya logam Fe yang teroksidasi dengan udara, sehingga dia akan menyebabkan timbulnya karat. Oleh sebab itu, air yang akan masuk ke dalam boiler dia harus ditreatment dulu supaya kandungan Fe-nya ya, logam ini nanti ada Fe, ada Mn, kemudian ada Pb. Jadi ada besi, ada mangan, kemudian juga ada kandungan timbal. Nah, ini walaupun nanti sudah ditreatment, ini kemungkinan tetap ada korosi, sehingga nanti perlu ditambahkan C di situ, corrosion allowance ya. Nah, nilai C ini sebenarnya akan mempengaruhi apa? Akan meningkatkan nilai dari T-nya, ketebalannya. Kalau kita tambahkan C, ya, kita tambahkan C dengan nilai yang besar, kalau tadi 0,0625,
dia menggunakan 0,125. Konsekuensinya apa? Maka T-nya nanti akan naik. Ini ada C. Misalnya dari perhitungan ini dapatnya 2,5. Kemudian kalau kita pakai C sama dengan 0 kan tebalnya tidak nambah. Tapi kalau C-nya itu nanti kita masukkan 0,125, maka ketebalannya itu nanti menjadi 2,625 seperti itu. In. Kalau tadi itu hanya 2,5 in. Konsekuensinya apa? Kalau ketebalannya meningkat berarti ya cost-nya atau biaya produksinya nanti akan bertambah. Ya. Namun corrosion allowance ini dibutuhkan karena sebaik mungkin sistem water treatment kita itu tetap dimungkinkan komponen dari dinding boilernya itu akan mengalami korosi atau mengalami karat. Nah biasanya untuk amannya itu diambil nilai maksimum, jadi ditambahkan nanti di C ini nilainya 0,125. Ya. Ini maksimum allowable stress-nya. Sekarang kita lihat contohnya perhitungannya. Nah ini digunakan untuk menghitung steam piping ya atau pipa uap. Kita diminta untuk mengalkulasi berapa sebenarnya ketebalan minimumnya. Tekanan kerjanya ini 900 psi gauge, temperaturnya 700 Fahrenheit, pipingnya itu outside diameternya adalah 10,77 in. Kemudian materialnya ini adalah SA335P1, jenisnya adalah alloy steel. Nah kemudian toleransinya ya, itu adalah sebesar 12,5%. Nah 12,5% ini sebenarnya tidak dipergunakan dalam perhitungan ya, namun ini perlu menjadi pengetahuan kita saja. Nah kita lihat ya dari spesifikasi material itu kita dapatkan nilai dari S-nya. Kemudian kita masukkan ke persamaan 21 karena yang diminta ini adalah thickness-nya, maka kita gunakan persamaan yang ini. Ini T-nya, P-nya 900, D-nya 10,77, C-nya itu 0 ya, corrosion allowance-nya itu 0. Jadi sini diasumsikan tidak terjadi korosi. S-nya itu ini ya, E-nya 1,0. Kemudian Y, ini veritiknya, plus 900 Fahrenheit dengan 0,4. Nah kita hitung dapat 0,34 ya. Nah setelah nanti dimasukkan ke persamaan ya, karena tadi nilai toleransi untuk proses manufakturnya tidak ada, baru nanti dia digunakan. Ya. Tadi kita dapat T-nya 0,34, kemudian nanti dikalikan dengan manufaktur allowance-nya, sehingga nanti kita dapat nilainya itu sebesar 0,38 in. Jadi meningkat nanti. Ya. Meningkat dari yang 0,34 in ketebalannya menjadi 0,38 in. Gitu. Nanti tergantung case-nya ya. Ini steam piping. Nah ini case yang kedua. Kalau tadi ini adalah kita menghitung thickness-nya atau kita memiliki spesifikasi dari materialnya, dimensinya ya terutama ada outside diameter. Nah untuk case yang kedua itu kita hanya punya data tekanannya, kita punya data MAWP-nya. Nah, kita punya data ketebalan, kita punya data ketebalan. Kalau ini kan ketebalannya dihitung. Kalau yang kedua ini kita punya data ketebalan, baru kita menentukan berapa besar tekanan kerjanya. Kita diminta untuk mengalkulasi MAWP-nya untuk pipanya itu seamless SA209, offset diameternya ini, ya. Kemudian wall thickness-nya, ya, ini adalah 0,46 in. Ini data yang akan kita pakai nanti. Ini temperatur operasinya. Nah, kita masukkan di sini D-nya, T, kemudian C, kemudian ini nilai S-nya dapat dari tabelnya. Kemudian E ini adalah join efisiensinya, ya, efisiensi sambungan. Kemudian ini adalah nilai dari Y. Nah, ini kita masukkan kebersamaan di sini P
2 SE dikali dengan T dikurang C dibagi dengan D kurang 2Y dikali T dikurang C. Akhirnya kita dapat 973 PSI. Nah, berarti kalau kita punya data ketebalannya, misalnya kita punya material dengan ketebalan 0,46 in dan diameternya adalah 12,75, maka kita bisa menggunakan material tersebut sampai dengan tekanan 973. Ya. Jadi kita harus mengatur nanti tekanan kerjanya. Ini tekanan ini kan fungsi temperatur ya. Jadi kita harus mengetahui temperatur dari steamnya. Ya. Temperatur dari steamnya. Jangan sampai nanti temperatur steamnya itu menghasilkan tekanan yang melebihi 973 ini. Jadi harus ada pengaturan pada proses pemanasannya. Kaitannya nanti ke kondisi operasi. Jadi itu dua case ya. Jadi tadi base-nya ada yang menghitung T-nya ya atau thickness-nya, minimum thickness. Kemudian kita juga bisa menghitung P atau pressure maksimumnya. Maximum allowable pressure-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan, ada pertanyaan. Jadi nanti kalau merancang harus teliti ya. Artinya data yang dimiliki itu data apa saja. Kemudian yang ingin dihitung itu nanti jenisnya yang mana. Kalau kita punya data thickness-nya, berarti kita bisa menggunakan persamaan P-nya. Tapi kalau kita punya data P-nya, tekanannya, maka kita bisa menghitung berapa nilai dari ketebalan komponen boilernya. Nah, ini kita lihat yang berikutnya. Bagaimana kalau case yang kedua ini boiler drumnya. Kalau tadi itu adalah tubnya, ini boiler drumnya. Prinsipnya sama ya. Jadi kita tinggal lihat saja data yang kita miliki. Ini ada welded tube, material, kemudian insert radiusnya ada, thickness-nya juga diketahui, kemudian nanti joint efisiensinya, kemudian nanti ada efisiensi yang lain ya. Kemudian di sini ada temperatur, tinggal nanti dimasukkan ke persamaan yang sudah ada di sini. Ini ada base-nya dengan P ya. Dengan P, kita masukkan data S. P, T, C, R, ini radius ya. Dan ini ada drum. Sama ya, ini nanti dihitung top sheet sampai terakhir MOEP-nya didapat sebesar ini ya. Jadi kalau ini kita punya data ketebalan, berarti nanti yang dihitung nanti adalah tekanan kerja maksimumnya. Ini ada beberapa kondisi ya yang di sini disebutkan ya. Ini consider the drum with band with no penetration. Kalau di sini tube sheet F penetration for boiler tube. Maksudnya ini nanti kaitannya dengan tes ya teman-teman. Tadi ada NDT ya, non-destructive test. Non-destructive test itu ada bervariasi. Kalau tadi ada yang radiografi ya. Kalau yang ini dia menggunakan penetran atau DPT. Ini adalah dry
penetran tes. Seperti apa sih sebenarnya bentuknya dari penetran tes? Kita lihat ya. Ya, teman-teman punya gambaran. Ya. Nah, ini contoh aplikasi dari penetran tes. Nah, di penetran tes ini kita menggunakan cairan semprot yang tadi yang cairan semprot itu disebut dengan cairan penetran. Jadi misalnya ini ada sambungan las ya, ada sambungan las. Kemudian sambungan las tersebut disemprot menggunakan cairan penetran. Nah, cairan penetran ini akan meresap ke permukaan las ya. Kalau lasnya itu ada cacatnya, maka dia akan meresap, kemudian nanti akan membentuk garis merah seperti ini. Ini contohnya ya, contoh aplikasinya. Nah, ini ada sambungan las, kemudian dia disemprot. Kalau sambungan lasnya bagus ya, sambungan lasnya bagus, tidak ada cacat, ya, dia tidak akan terlihat ada bagian yang membentuk garis berwarna merah. Tapi kalau dia ada bagian yang cacat, ya, maka dia akan tertinggal. Dia akan tertinggal, cairan itu akan masuk ke daerah yang cacat tadi. Akan masuk ke daerah cacat. Nah, ini adalah metode pengujian kekuatan sambungan tanpa merusak materialnya. Ya. Jadi ini biasanya dilakukan untuk menguji sambungan ya, sambungan baik itu sambungan yang menggunakan metode welding atau dengan joining menggunakan paku keling dan teknik sambungan yang lain. Nah, ini nanti kaitannya didesain seperti itu. Jadi pada saat nanti kita mendesain, kemudian nanti difabrikasi, sebelum dia digunakan itu harus diuji terlebih dahulu. Nah, sebelum pada saat diuji, kita tidak perlu merusak sambungan lasnya. Kalau kita uji tarik kan kita buat spesimennya, kita bawa ke lab, setelah itu kita tarik materialnya untuk mengetahui ada kerusakan atau tidak di sambungan lasnya. Kalau dengan penetran ini tidak perlu, jadi kita cukup semprot saja dengan cairan penetran. Setelah itu kita bisa mengetahui rusak atau tidaknya sambungan las yang sudah kita buat. Nah, itu teknik perhitungan yang kedua ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ini ada di section 8. Ini kita tidak bahas ya, kalau tadi kita hanya bahas di power boiler dan juga heating boiler. Ini steam boiler. Di section 8 ini untuk pressure vessel ya. Ini pressure vessel. 8 ini for pressure vessel. Tapi ini perlu dibaca, nanti silakan dipelajari. Ini ada banyak persamaannya, bisa dilihat. Nah, ini ada wall thickness plate ya. Ini ada reinforcement untuk meningkatkan kekuatan dari pipa ketika dia disambungkan ke dinding boiler. Jadi bentuk reinforcement itu seperti ini. Ini plat pengikatnya supaya dia lebih kokoh. Jadi ketika kita menyambungkan pipa ke dinding yang berbentuk silinder itu tidak langsung dipotong, kemudian disambung dan dilas seperti itu. Jadi dia diberi penguat agar stres distribusi stresnya itu tegangannya tidak hanya di titik sambungannya saja, tapi nanti bisa di
daerah sekitar plat penguatnya. Ya, jadi nanti di section 8 ya, ini teman-teman bisa lihat nanti di divisi 1. Prinsipnya sama semuanya, jadi nanti tinggal diketahui saja sebenarnya data apa yang kita miliki, kemudian nanti bisa menggunakan yang basisnya T atau yang basisnya menggunakan data E-nya. Nah, kemudian berikut ya, ini kita lihat tentang dishead. Dishead atau header. Tadi kan kita sudah lihat di bagian atas yang ini ya. Nih, ada drum. Contoh drum tadi sudah ada, contoh tube. Kemudian berikutnya adalah header atau kepala dari boiler, bagian penutupnya. Nah, ini. Nah, dishead ya, atau bentuk header dari boiler itu nanti bentuknya bervariasi. Nah, sebelum kita membahas tentang proses desain dari dishead, dishead ini nanti proses manufakturnya itu bervariasi ya. Ini bisa menggunakan metode spinning dan framing. Jadi dari plat ya, dari plat berbentuk lingkaran, kemudian dia diberi tekanan, setelah itu nanti diputar, sehingga plat tadi itu akan berbentuk seperti mangkuk. Jadi kalau kita punya plat seperti ini ya, kemudian dia diberi tekanan dengan tekanan tertentu ya, dengan tekanan seperti ini, maka dia nanti akan membentuk melengkung. Bentuknya jadi melengkung seperti ini. Nah, setelah dia melengkung, baru nanti dia bisa digunakan untuk header dari boiler. Bisa digunakan untuk header dari boiler. Ya. Jadi bentuknya itu spherical ya. Jadi bentuknya seperti setengah lingkaran atau dia memiliki radius tertentu. Kemudian di bagian tepinya itu dia memiliki flanknya. Jadi flank ini nanti digunakan untuk menyambung permukaan dari header ke dinding dari boilernya. Nah, bagaimana sebenarnya proses pembentukan disheadnya? Saya bisa lihatkan di sini ya. Untuk bisa cek ya, boiler dishead. Nah, ini bentuk fisiknya ya, bentuk fisik dishead dari boiler itu seperti ini. Jadi ini bentuk disheadnya. Bagaimana proses manufakturnya? Ya, boiler dishead manufaktur. Nah, tadi dilakukan proses spinning ya, proses spinning. Kemudian nanti dia diputar sehingga bentuknya yang awalnya dari plat biasa, dia bisa berubah menjadi bentuk seperti bol atau seperti mangkok. Jadi prosesnya panjang ya. Nanti bisa cek di YouTube, Ini saya beri contoh supaya nanti teman-teman bisa membayangkan proses manufakturnya sebenarnya seperti apa. Nah, ini awalnya dari plat ya, dari plat, kemudian dia ditekan. Jadi teknik formingnya ini ada dua. Ya, jadi ada yang cool,
atau dia dibentuk pada kondisi dingin, kemudian nanti juga ada yang hot forming. Jadi ada cold forming. Kalau yang ini jenisnya yang cold forming. Jadi materialnya tidak dipanaskan, tapi dia langsung di forming atau dibentuk. Ini kita bisa lihat bentuk platnya itu flat ya, flat. Kemudian dia diberi tekanan, ya, diberi tekanan, ya, sambil diputar sampai nanti dia membentuk seperti mangkuk. Ini ya, sudah mulai terlihat bentuknya, terus ditekan, kemudian diputar sampai akhirnya nanti kalau tadi bentuknya hanya seperti wajan ya, seperti ini. Nah ini kan kalau konstruknya seperti ini, bagian tepinya ini tidak bisa disambung, sehingga dia harus diberi flank. Ini proses flankingnya, pembentukan flanksnya. Jadi tekan dan terus diputar. Ya. Nah sampai akhirnya seperti ini. Nah ujung dari bibir dari headernya ini akan disambungkan ke sel dari boiler selnya. Kira-kira konstruksinya seperti ini. Jadi supaya teman-teman bisa lihat untuk fisik dari disk head boiler itu sebenarnya seperti apa. Nah, di sini kita akan mendesain, kemudian kita akan menghitung disk head tersebut. Nah, ketentuannya bagaimana untuk menghitung disk headnya? Prinsipnya sama. Jadi kalau kita punya data tekanan, berarti kita bisa menghitung ketebalan. Kalau nanti kita punya data ketebalan, berarti kita bisa menghitung berapa tekanan maksimumnya. Hanya saja nanti jenis disetnya itu akan berbeda. Ya. Disetnya akan berbeda tergantung modelnya. Nah, jadi jenis-jenis diset itu ada di sini. Ya. Ada yang model spherical, ellipse, toruspherical, sampai dengan yang toriconical. Jadi kalau kita mendesain boilernya, kita akan menggunakan jenis disk head yang mana. Jadi nanti disesuaikan. Nah, setiap disk head ya perlu teman-teman ketahui itu nanti persamaannya berbeda antara yang spherical, toruspherical dengan toriconical itu nanti persamaan yang digunakan untuk menghitung berbeda. Jadi kalau contoh yang ada di sini, ini yang disk head ini spherical ya, spherical ini persamaannya. Kalau dia yang hemispherical, full hemispherical menggunakan persamaan yang ini sampai dengan nanti yang jenis yang lain. Ya. Nah di sini bisa dicek nanti ini setiap jenis persamaan itu sudah disertai dengan contoh, jadi bisa dicek satu persatu yang ada di dalam materi ini. Ini resumenya, ya, jadi kalau tadi ada banyak persamaan ya untuk boiler header ya. Kalau ini dia buatkan resumenya di sini. Ya. Jadi nanti referensinya kalau yang ingin dihitung adalah thickness-nya, berarti ini persamaan untuk setiap jenis header, mulai dari silinder, hemispherical sampai nanti toriconical, ini persamaannya. Kalau yang dihitung adalah pressure ya, ini persamaannya ada di sini. Kemudian ini nanti ketentuan untuk referensi yang kaitannya dengan toleransi. Ini untuk material.
Nah, data material nanti bisa dicek ya di ASME Section 2. Ini ASME Section 2, ini ada material. Nah, di ASME material ini jenisnya ya, carbon steel. Ini klasifikasinya. Nah, kalau yang nanti dipakai tergantung aplikasinya. Kalau lihat komponen boilernya, nah nanti kan ada banyak ya. Ada yang untuk header, ada yang untuk tube, kemudian untuk sel. Untuk tube itu berarti jenis yang mana? Misalnya dari SA 178 sampai SA 179, kemudian ada SA 210, dia akan berbeda. Ya. Nah, ini nanti bisa dilihat ya, ini maximum allowable stress-nya, maximum allowable stress untuk setiap jenis material. Ya. Maximum allowable stress untuk setiap jenis material. Nah, contohnya tadi ada SA 192. Ini bisa dilihat di sini nilainya, ini temperaturnya ya. Temperatur tadi kita di 11.800. SA 192 11.800, ini nilainya ada di sini. Di 650 derajat Fahrenheit. 11.800. Kemudian semakin tinggi temperaturnya, maka kekuatannya itu akan semakin allowable stress-nya akan semakin rendah. Jadi kenapa sebenarnya di temperatur yang tinggi justru kekuatannya itu akan menurun? Ada yang tahu? Kalau kita lihat di data ini ya, semakin tinggi temperatur operasinya, nilai dari allowable stress-nya itu menurun. Kalau temperatur rendah itu tadi di 11,8 ya, atau 11.800. Tapi kalau temperatur kerjanya di 900, itu dia hanya 5,0. Ya. Semakin tinggi temperatur kerja dari material tersebut, itu kekuatan tariknya itu akan semakin menurun, atau tegangan maksimum yang diperbolehkan itu akan semakin rendah. Itu kenapa? Menurut Anda kenapa? Ada yang bisa beri pendapat? Mungkin semakin tinggi temperatur kerjanya, tekanan tegangan izinnya itu semakin rendah. Tegangan izin yang diperbolehkan itu semakin rendah. Artinya dia tidak boleh bekerja pada tegangan yang tinggi. Kalau kita lihat ya, maximum allowable stress ini dari 100, ini ada di 11,3 lah di sini. Di sini semakin tinggi temperaturnya, ini temperatur kerjanya ya. 150, 700 sampai dengan 900 itu dia di 6,5. Ada yang tahu kenapa? Mungkin ada yang bisa kasih pendapat, silakan. Kalau kita lihat di prinsip kerja dari material ya, pada temperatur yang tinggi. Kalau saya kembalikan ke diagram Fe3C ya, diagram Fe3C, material itu akan mengalami perubahan struktur mikro. Ya, material akan mengalami perubahan struktur mikro, yang mana perubahan struktur mikro itu merupakan fungsi dari temperatur. Ya.
perubahan struktur mikro itu merupakan fungsi dari temperatur. Nah, ketika material itu bekerja pada temperatur yang tinggi, ya, apalagi temperatur kerjanya itu melebihi temperatur dari perubahan struktur mikronya, maka kekuatan dari material tersebut akan berkurang. Ya. Karena dengan tingginya temperatur kerja, struktur mikro dari material akan berubah sehingga akan mempengaruhi sifat mekanik dari materialnya. Ya, dengan demikian, semakin tinggi temperatur kerjanya, maka stres dari material tersebut, ya, tegangan kekuatan stresnya itu akan semakin rendah. Jadi itu kenapa ketika temperatur kerja dari material itu tinggi, maka stresnya itu yang diperbolehkan, ya, stres maksimum yang diperbolehkan itu nilainya lebih rendah. Kalau dia diberi stres yang tinggi, ya, maka ini dimungkinkan ketika dia bekerja nanti melebihi batas yield-nya, karena tadi kan prinsip dari maksimum allowable stress ini masih berada di batas yield, bukan berada di batas ultimate. Kalau nanti di temperatur tinggi stres yang diperbolehkan itu besar, maka dia dimungkinkan untuk melebihi batas yield. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kita sudah mempelajari tentang standar ASME untuk desain boiler dan juga komponennya. Desain boiler untuk komponennya, nanti silakan dicoba, ya, latihan yang ada di file ini. File ini nanti saya bagikan, ya. Saya share saja sekarang di grup. Jadi silakan dibaca lebih detail lagi. Baik, ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi, ya. Ini saya jam 10 ada ujian skripsi. Baik, terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.